Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Firmansyah. Saya mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Arsitektur, program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Ya, saya akan menjelaskan teori Kevin Lynch dalam penataan lingkungan di kawasan perkotaan. Lanjut. Ya, jadi teori Kevin Lynch, citra kota merupakan gambaran khas yang melekat pada sebuah kota dan dapat menciptakan representasi kota bagi penduduk maupun pengunjungnya. Kevin Lynch mengungkapkan 5 elemen pembentuk citra kota secara fisik, yaitu yang pertama ada path atau jalur. Jalur adalah elemen linear yang menghubungkan berbagai tempat di dalam kota. Jalur dapat berupa jalan raya, jalan kaki, jalur kereta api, atau bahkan sungai. Jalur yang mudah dikenali dan dipahami akan membantu orang untuk menavigasi kota dengan mudah. Yang kedua ada edge atau tepian. Tepian adalah elemen linear yang mendefinisikan batas suatu kawasan atau ruang dalam kota. Tepian dapat berupa tepi pantai, sungai, pegunungan, atau bahkan tembok kota. Yang ketiga ada distrik atau kawasan. Distrik adalah kawasan dalam kota yang memiliki karakteristik fisik dan fungsi yang berbeda dengan kawasan lainnya. Simpul adalah titik dalam kota yang menjadi pertemuan antara beberapa jalur atau kawasan. Nodes dapat berupa alun-alun, persimpangan jalan, atau stasiun kereta. Dan yang terakhir ada landmark atau penanda. Landmark adalah elemen fisik yang mudah dikenali dan menonjol dari lingkungan sekitarnya. Landmark dapat berupa gedung pencakar langit, monumen, atau bahkan pohon besar. Oke, lanjut. Berikut penerapan teori Kevin Lynch. Teori Kevin Lynch dapat diterapkan dalam penataan lingkungan di kawasan perkotaan untuk menciptakan citra kota yang positif dan mudah dipahami. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapannya. Yang pertama ada jalur pejalan kaki dan jalur sepeda yang nyaman dan aman dapat mendorong orang untuk berjalan kaki atau bersepeda, sehingga mengurangi emisi gas, buang dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang kedua, tepian. Penataan tepian sungai atau pantai yang menarik dan ramah lingkungan dapat menjadi ruang publik yang dinikmati oleh masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup di kawasan tersebut. Yang ketiga, distrik. Pengembangan kawasan dengan karakteristik fisik dan fungsi yang unik dapat menarik minat wisatawan dan meningkatkan ekonomi lokal. Yang keempat, ada nodes. Penataan nodes dengan desain yang menarik dan aksesibilitas yang baik dan menjadi tempat yang ramai dan dinamis, sehingga mendorong interaksi sosial dan aktivitas ekonomi. Dan yang terakhir ada landmark. Pembangunan landmark yang unik dan mudah diingat dapat menjadi ikon kota yang menarik perhatian wisatawan dan meningkatkan citra kota. Lanjut. Masuk ke elemen yang pertama atau bisa disebut dengan path atau jalur. Ya, yang pertama ada jalan raya, jalan utama yang menghubungkan kota-kota dan desa-desa. Yang kedua ada jalur kereta api, jalur yang dilalui oleh kereta api untuk mengangkut penumpang dan barang. Yang ketiga ada jalur sungai atau jalur air alami yang dapat digunakan untuk transportasi dan rekreasi. Yang keempat ada jalur pejalan kaki, jalur yang dikhususkan dirancang untuk pejalan kaki. Dan yang terakhir ada jalur sepeda, jalur yang khusus dirancang untuk pengendara sepeda. Ya, berikut contoh dari elemen path. Ada jalan utama yang menghubungkan kota-kota dan desa. Yang kedua ada jalur kereta api, jalur yang dilalui kereta api untuk mengangkut penumpang dan barang. Yang ketiga ada sungai, jalur air alami yang dapat digunakan untuk transportasi dan rekreasi. Mohon maaf, fotonya salah ini. Yang keempat ada jalur pejalan kaki, jalur yang khusus dirancang untuk pejalan kaki. Dan yang terakhir ada jalur pesepeda, jalur yang khusus dirancang untuk pengendara sepeda. Oke, lanjut. Lanjut ke elemen edge atau tepi pantai, batas antara darat dan laut. Yang kedua ada tembok kota, dinding yang mengelilingi kota untuk melindunginya dari serangan. Yang ketiga ada sungai, batas alami antara dua wilayah. Yang keempat ada jalur kereta api, batas antara dua wilayah. Yang kelima atau yang terakhir jalan raya, batas antara dua wilayah. Lanjut, contoh elemen edge. Yang pertama ada batas antara darat dan laut. Yang kedua ada tembok kota, dinding yang mengelilingi kota untuk melindunginya dari serangan.
Yang ketiga ada sungai, batas alami antara dua wilayah. Yang keempat ada jalur kereta api, batas antara dua wilayah. Yang kelima, jalan raya atau batas antara dua wilayah. Lanjut. Masuk ke elemen distrik atau kawasan. Yang pertama ada pusat kota. Kawasan pusat kota yang biasanya berisi gedung-gedung pencakar langit, toko-toko, dan restoran. Yang kedua, kawasan perumahan. Kawasan perumahan yang berisi rumah-rumah dan tempat tinggal. Yang ketiga, kawasan industri. Kawasan yang berisi pabrik dan gudang. Yang keempat, ada kawasan komersial. Kawasan yang berisi toko-toko, restoran, dan kantor. Dan yang terakhir, ada kawasan bersejarah. Kawasan yang berisi bangunan-bangunan bersejarah dan situs-situs budaya. Lanjut, contoh elemen distrik. Kawasan pusat kota yang biasanya berisi gedung-gedung pencakar langit, toko-toko, dan restoran. Yang kedua ini, kawasan perumahan kawasan yang berisi rumah-rumah dan tempat tinggal. Yang ketiga ada kawasan industri, kawasan yang berisi pabrik dan gudang. Dan yang keempat ada kawasan komersial, kawasan yang berisi toko-toko, restoran, dan kantor. Dan ini yang terakhir kawasan bersejarah, kawasan yang berisi bangunan bersejarah dan situs-situs budaya. Lanjut. Ya, masuk ke elemen not atau simpul. Pertama ada persimpangan, tempat di mana dua atau lebih jalan bertemu. Yang kedua ada stasiun kereta api, tempat di mana kereta api berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Yang ketiga ada terminal bus, tempat di mana bus berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Yang keempat ada taman, ruang publik yang terbuka untuk semua orang. Yang kelima ada lapangan, ruang publik yang terbuka untuk berbagai kegiatan seperti bermain, olahraga, atau mengadakan acara. Lanjut, berikut contohnya. Yang pertama, contoh dari persimpangan, tempat di mana dua atau lebih jalan bertemu. Yang kedua, contoh dari stasiun kereta api, tempat di mana kereta api berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Yang ketiga ada terminal bus, yang keempat ada taman, dan yang terakhir ada lapangan. Lanjut. Ya, masuk ke elemen yang terakhir, landmark atau penanda. Ya, jadi saya mengambil contoh dari beberapa negara seperti Menara Eiffel, menara yang ikonik di Paris atau di negara Prancis. Yang kedua ada Patung Liberty, patung yang ikonik di New York City, Amerika Serikat. Yang ketiga ada Taj Mahal, makam yang ikonik di Agra atau India. Yang keempat ada Gunung Fuji, gunung yang ikonik di negara Jepang. Dan yang kelima atau yang terakhir ada Candi Borobudur, Candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di negara kita sendiri, yaitu Indonesia, tepatnya di Kota Magelang. Ya, berikut contoh-contoh Ya, berikut 5 landmark yang saya ambil contohnya seperti Menara Eiffel, Patung Liberty, Taj Mahal, Gunung Fuji, dan Candi Borobudur. Ya, masuk ke kesimpulan. Penerapan teori Kevin Lynch dalam penataan lingkungan perkotaan dapat membantu menciptakan citra kota yang positif, mudah dipahami, dinamis, dan berkelanjutan. Hal ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong perkembangan kota yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.